Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Safitri dengan NIM 1904269 dalam mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pertemuan 3, yaitu terkait dengan macam-macam sistem kepegawaian dalam pemerintahan secara umum. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 2 poin terkait dengan materi ini, yaitu yang pertama, definisi fungsi dan jenis pegawai dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan negara, dan yang kedua yaitu ada sistem pegawai di Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan poin-poin di dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang terkait dengan materi ini terlebih dahulu, di mana yaitu kelancaran dari penyelenggaraan pemerintah dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional suatu negara tidak terlepas dari faktor kesempurnaan aparatur sipil negara atau ASN, yang dasar pokoknya tergantung pada kesempatan pegawai negeri yang penuh kesetiaan, ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada negara dan pemerintah, serta bersatu padu mempunyai mental yang baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, memiliki kualitas yang tinggi dan sadar terhadap tanggung jawabnya sebagai unsur dari aparatur negara dan abdi masyarakat. Dari adanya kriteria pegawai negeri tersebut, diharapkan semua tugas baik dalam skala kecil, unit kerja, maupun dalam skala besar, tugas kenegaraan akan berjalan dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi kedua poin tadi, yaitu pertama, definisi fungsi dan jenis pegawai dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi pegawai. Di dalam organisasi pemerintahan, pegawai merupakan bagian penting sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan, serta dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara terencana, yang terarah, realitas, dan dalam melaksanakan dilakukan dengan bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna. Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani, mental, dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Nah, selanjutnya pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha. Nah, pegawai aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang B yaitu fungsi pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Nah, yang di dalam poin kali ini ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Nah, di mana pegawai bertugas untuk berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu sebagai pelayanan publik, di mana berfungsi untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Nah, termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan yang berprinsip partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, pegawai berfungsi untuk mempererat persatuan
dan Kesatuan Negara Republik Indonesia senantiasa saat terpenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta senantiasa menjunjung tinggi martabat aparatur sipil negara serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pegawai dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Yang pertama yaitu ada pegawai negeri sipil. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pegawai merupakan orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Nah, pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara yang lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada anggota Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan TNI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, definisi Tentara Nasional atau TNI adalah kekuatan angkatan yang dari satu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kebutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Nah, selanjutnya yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana persatuan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dana dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, poin yang kedua yaitu sistem kepegawaian di Indonesia. Nah, sistem administrasi kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang madani dan yang taat hukum, yang demokratif, berperadaban dan bermoral tinggi. Nah, di dalam sistem kepegawaian ini ada 3 sistem, yaitu yang pertama separate personal system, di mana merupakan suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan penilaian sampai penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Umumnya sistem ini dilaksanakan negara-negara maju karena mampu menggaji pegawainya. Nah, yang kedua yaitu ada Unified Personal System, di mana merupakan suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, penggajian, dan pensiun ditentukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional, di mana pada Unified Personal System ini semua urusan kepegawaian dari satu negara untuk semua tingkatan ataupun
tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh keperluan tersebut. Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, dan menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai dilakukan oleh suatu badan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu integrated personal system, di mana sistem kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Umumnya dilaksanakan di negara-negara berkembang karena tidak mempunyai kemampuan menggaji pegawai. Semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintah pusat. Semua pegawai tersebut milik pusat. Indonesia lebih mendekati kepada sistem kepegawaian integrated personal system, tetapi ada suatu beban cocok untuk dekonsentrasi. Nah, jadi kesimpulannya, negara Indonesia ini lebih menganut kepada sistem integrated personal system, di mana penggajian terhadap pegawai digaji oleh pemerintah pusat, di mana sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara berkembang karena Indonesia termasuk kepada negara berkembang. Jadi sistem dari integrated personal system ini merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia di dalam terkait dengan kepegawaian. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.